Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NDN Motovlog. Melanjutkan video saya sebelumnya, teman-teman. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat kondisi jalan Kalibaru, teman-teman. Gimana kondisi saat ini terupdate pasca normalisasi kali di sepanjang jalan Kalibaru ini oleh Gubernur KDM yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi, teman-teman. Proyek ini sudah berjalan sejak tanggal 17 kalau nggak salah, 17 April mulai penutupan jalannya, dan saat ini masih dalam proses. Kita lihat kondisinya, yuk. Masih tanggal yang sama, 26 April 2025. Kita lihat di sepanjang jalan ini tampak kali-kalinya sudah lebar ya, kelihatannya udah lebar, bangunannya udah dihancurin. Oh, aduh. Teman-teman bisa melihat ya, membandingkan jalan Kalibaru ini di video saya sebelumnya, saya akan sematkan. Jadi memang sebelumnya ini kondisi jalan Kalibaru ini sangat sangat sempit lah, karena banyak kios-kios di atas atau di sepanjang aliran sungai ini. Nah, ini perempatan ini, teman-teman, perempatan arah mau ke madrasah nih, pink. Nah, sana ke arah Tridaya, jalan Tridaya. Jadi jalan Kalibaru ini membentang melewati 3 desa, teman-teman. Tadi di ujung itu Mangunjaya, masih masuk Mangunjaya. Terus ini Tridaya, ini desa Tridaya. Nanti di ujung itu di desa Mekarsari, teman-teman. Nampaknya ini masih puing-puing, masih berada di sepanjang jalan, belum dibersihkan karena masih ini ya, berjalan ya. Tadi juga masih ada alat beratnya, belum beroperasi, masih pagi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, memang di ujung sana itu bangunannya relatif lebih banyak. Bangunan kios-kiosnya itu lebih banyak. Ada yang kondisinya beton ya, banyak yang beton. Nah, kalau di sini juga sebenarnya banyak, cuman bangunan-bangunan kayak semi permanen gitu, jadi bukan beton-beton gitu. Jadi relatif lebih mudah bongkarannya dan lebih sedikit kan. Kalau teman-teman lihat ini puing-puingnya. Oh, ini ada satu beton. Jadi sebenarnya kenapa dilakukan normalisasi ini? Karena memang sepanjang sejarah, kalau hujan deras itu ya, agak deras ya, dibilang deras, itu yang kali di ujung sana itu tidak bisa nampung. Yang di perumahan Mangunjaya 2 ya kalau nggak salah, itu tidak bisa nampung dan pasti banjir itu perumahan. Oleh sebab itu dilakukan normalisasi. Memang banyak pro kontranya, teman-teman, banyak pro kontra. Apalagi ini bangunan sudah lama banget ini, itu pasti ini suatu saat pasti dibongkar ya, teman-teman. Pihak yang pro ya, termasuk saya ini pro ini, teman-teman, karena memang mereka ini membangun di atas tanah negara, tidak berizin. Kalaupun mereka klaimnya punya izin, tapi izinnya entah kemana, oknum-oknum pastinya, tidak masuk kas negara. Nah,
pihak-pihak yang kontra, pihak yang pro, yang pasti ya mereka lah, mereka yang dilakukan pembongkaran ini, yang punya kios, yang memperoleh benefit, yang memperoleh manfaat atas bangunan tersebut ya, baik itu si pemakai bangunan atau oknum tadi yang memperoleh setoran dana tiap bulan kah atau tiap tahun, nggak tahu saya, apa bahkan tiap hari. Nah, mereka pasti kecewa dengan kebijakan ini. Wah, ini semakin ke sini yang dilakukan pembongkaran semakin sedikit teman-teman. Yang banyak justru yang di sebelah seberang sana itu banyak dibongkar. Nah, sini jalanannya relatif tidak ada perubahan signifikan ya teman-teman. Yang di sini nih jalannya masih lebar. Memang sampahnya, wah, kalau saya lihat di video teman-teman kreator lain itu waktu saat pembongkaran, waduh, banyak sampah, puing-puing lah. Mendekati ke sana teman-teman, itu bangunannya yang sebelah sana justru dibongkar banyak tuh. Wah. Oh ya ya ya, jadi kontrakan ini, kontrakan sepanjang jalan ini dibongkar ya 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 ya. Oke. Ya ini simpang tadi, simpang 3. Kalau ini arah ke stasiun teman-teman. Ya, jadi sana kontrakan ya, dibongkar semua teman-teman. Wah, ini yang punya kontrakannya pusing ini. Aduh, sumber pendapatanku hilang teman-teman. Ya Allah, piye iki? Kalau ini memang tanahnya tanah negara, ya untuk memperoleh ganti rugi itu akan susah teman-teman. Tapi kalau misal ini itu bukan tanah negara, artinya tanah milik pribadi mereka, karena kalau dilihat itu udah di luar ini ya, jalur sungai ya, sudah di luar jalur sungai, artinya ya artinya kalau misal ini tanah SHM, tanah pribadi mereka, yang pasti akan diganti rugi oleh negara, entah ganti rugi atau ganti untung. Ya kasihan juga teman-teman kalau misal itu udah tanah milik pribadi, terus karena dilakukan normalisasi sungai jadi harus tergusur ya, terpaksa tergusur, mau nggak mau negara harus berkewajiban untuk mengganti rugi teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, update singkat kondisi Jalan Kalibaru tanggal 26 ini. Kondisinya masih perlu ini ya, apa ya, pembersihan lah. Banyak puing-puing tadi sepanjang jalan, khususnya yang di daerah Mangun ya, yang tadi awal video itu masih banyak, dan masih ada alat berat juga. Yang mesti kita akan terus update kondisi terkininya ya, entah kapan gitu kan. Saya nggak bisa tiap hari ngonten juga teman-teman. Yang pasti saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk mengupdate kondisi proyek ini, normalisasi Kalibaru ini, sungai di Kalibaru. Semoga bisa bermanfaat dan ya memberikan informasi ya setidaknya. Dan tombol kangen ya, NDR Motovlog kan udah lama nggak ngonten, udah lama nggak update video. Ya terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NDR Motovlog pokoknya ngeng.